berjalan di Jogja. Sebagai terakhir, sebagai jabatan sebagai regional personalia. Bapak itu kompetensi. PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini di PP 36, alidaya outsourcing. Terus selanjutnya waktu kerja, waktu istirahat, ya. Terus PHK, PP 36 tentang pengupahan. Ini secara garis besar ya, secara garis besar seperti ini. Oke. Pengupahan, PKWT, alidaya waktu kerja, PHK. Teman-teman ya, nanti kalau sudah bekerja pasti akan mendatangani kontrak. Ya. Untuk jadi karyawan apa? Karyawan kontrak atau karyawan tetap. Tapi sekarang mah kayaknya nggak mungkin langsung jadi karyawan tetap. Kontrak. Mendingan tetap, mendingan kontrak. Karyawan kontrak atau mendingan karyawan tetap? Oke. Ya, sama. Kita udah Khadijah. Apa? Mendingan apa? Kontrak. Nah, pengalaman. Wirausaha. Oh ya. Jadi mendingan wirausaha jadi kontrak aja. Ya. Saya bilang tadi untuk jadi karyawan kontrak dan tetap itu plus minus sebetulnya. Ya, dengan undang-undang cipta kerja yang baru yang kemarin demo waetan buruh teh, ya ini salah satunya, ada untung ruginya sebetulnya. Ya, tadi benar Khadijah namanya. Coba kalau Laila mendingan tetap atau kontrak? Palingan kontrak dulu Pak, buat nyobain kita kontraknya. Kalau misalnya merasa nyaman lingkungannya sama sesuai, baru nanti Tetap, oke. Lihat, coba. Kalau pengen kerja, pengen kontrak, pengen tetap. Kontrak dulu. Nabila, kontrak. Oke. Neiza, kontrak. Raffi, kontrak. Oke. Reka, ada apa jawabannya? Kontrak. Ada yang pengen jadi karyawan tetap? Hah? Ada kalau gaji besar. Kalau gaji besar, mau ya. Silakan ya. Tapi terus terang saya apa ya, surprise ya. Di sini pengen jadi karyawan kontrak semua. Itu pilihan, nggak ada masalah sih. Cuman biasanya saya tanya, pengen jadi karyawan tetap Pak. Nah, kalau kontrak setahun, udah itu mau kerja di mana? Maka saya bilang tadi plus minus sebetulnya. Ya kalau pengen cari pengalaman kerja udah kontrak aja, nggak ada masalah, silakan. Ya. Nah, oke, bedanya karyawan tetap dan kontrak apa? Kalau karyawan tetap, ya udah sampai umur pensiun, saya pensiun tetap, saya udah jadi karyawan tetap, ya sudah. Sebelum umur pensiun, udah aja. Terus saya digaji sampai umur 55 tuh. Kalau karyawan kontrak setahun selesai, tuh saya dikontrak itu ya. Itu, ya. Itu bedanya. Cuman memang untuk undang-undang di cipta kerja sekarang, teman-teman teh dapat namanya kompensasi kalau di kontrak. Kompensasi, ya. Kalau sudah 1 tahun kerja itu dapat 1 kali gaji. Tuh. Saya sudah pernah nanya nih ya, saya di Riala. Dia driver, tuh kayak tes jadi karyawan tetap mau ikut nggak? Udah Pak, kontrak baik. Kenapa? Karena dia pengen itu dapat kompensasi 1 kali gaji. Jadi yang di negeri mah gaji ganti 14, ya dia 13. Jadi THR dapat, kompensasi dapat, seperti itu. Ya, tuh, ya PKWT perjanjian kerja waktu. Jadi nanti kalau teman-teman masuk kerja, teman-teman pasti tanda tangan kontrak ini. Ya, tanda tangan apa ya? Tanda tangan perjanjian lah. Bisa jadi karyawan kontrak, bisa jadi karyawan tetap. Sekarang ada dimungkinkan jadi karyawan harian. Jadi 1 minggu masuknya, digaji. Gajinya beda nggak?
gaji bulanan dengan gaji harian. Nah, Rika, beda itu. Kalau jadi karyawan harian dengan karyawan bulanan, karyawan kontrak, beda. Kalau karyawan harian gajinya per hari, enggak, dia per hari. Biasanya di hotel kan, sok kayak karyawan harian. Sabtu Minggu rame, masuk kan? Ya itu mangga diganti. Mungkin di itu tuh mana? Jatinangor, Jetpack ya. Nah di situ mungkin Sabtu Minggu rame, enggak, suruh masuk harian tuh, ya. Oke. Terus nanti dijelas lagi alidaya outsourcing. Sekarang kebanyakan teman-teman masuk ke perusahaan itu lewat outsourcing. Ya, jadi karyawan BCA dari outsourcing kita customer service. Memang kerjanya di BCA gitu loh. Gajinya di mana? Di BCA atau di outsourcingnya? Oke, Sandi, Nasan, Nabi, kamu kalau kerja di BCA lewat outsourcing, ya, anu ngagaji kamu teh outsourcingnya atau BCA-nya? Kira-kira BCA yang bayar gaji teman-teman itu dari outsourcingnya. Misalnya outsourcingnya PT Cemerlang Abadi. Nah, teman-teman teh dapatnya dari PT Cemerlang. BCA anu ngebayar ke PT Cemerlang. Nih, saya total 100 juta untuk karyawan misalnya Sandi 5 juta. Nah, si PT Cemerlang anu ngebayar. Aturannya gimana? Ya sama dengan karyawan biasa sebetulnya. Tapi kalau nanti ada istilah nama ada perselisihan ya dengan outsourcingnya, gitu. Ya alidaya outsourcing. Terus waktu kerja, waktu istirahat. Teman-teman kalau kerja pengen istirahat, pengen istirahat, dan itu adalah hak teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman sudah bekerja, ya 3 jam, 4 jam istirahat minimal 1 jam. Pak, kemarin tamu di negeri, maaf ya, bisa sholat Jumat setengah 12, kalau masuk jam 2 di negeri ya, di Kriaman bisa. Ya, paling ada kelonggaran waktu dengan tambah ibadah, enggak. Tapi ya kalau di Kriaman pakai finger. Sejam dia keluar, finger, masuk lagi finger lagi, pulang juga finger, masuk lagi finger. Jadi sudah nggak bisa, ya harus tepat waktu. PHK, ya. Ada yang tahu PHK apa? Saya sekian. Ya, PHK itu pemutusan hubungan kerja. Oke, Teguh, PHK kira-kira yang dalam pikiran kamu PHK? Keluar kerja atau keluarin kerja? Dikeluarin kerja, bukan dikeluarin kerja saja, orang meninggal aja PHK ya. Pensiun, saya sudah pensiun PHK juga. Ya, orang yang sakit sudah 1 tahun PHK juga bisa. Jadi PHK salah satunya dikeluarin ya. Dikeluarkannya kira-kira kalau di perusahaan hukum sidang. Kalau dikeluarkan tadi kan Pak, orang yang dikeluarkan dari perusahaan kira-kira dikeluarkan kenapa? Ya, jadi membuat kesalahan yang sangat fatal. Oke, kesan fatal ya. Punten, pencurian pasti dikeluarkan. Ya, itu PHK anggapannya. Pemutusan hubungan kerja. Ya, tapi bukan hanya itu saja. Ya, teman-teman mengundurkan diri PHK. Kontrak habis PHK. Oke lah, saya lupa. PHK bukannya mengundurkan diri, termasuk ya mengundurkan diri. Misalnya karyawan teman-teman kontraknya 1 tahun, Pak, saya ada yang lebih baik, saya keluar. Target 6 bulan, yang perjanjiannya nggak ada penaltinya. Ya sudah, itu juga namanya PHK. Kan gitu kan? Nah,
setelah PHK hak kita apa yang didapatkan, kan gitu. Nah, itu ada di perjanjian kerja biasanya, Pak. Ya, ada di peraturan perusahaan. Kalau tidak ada, nanti undang-undang mengatur ada, ya harus dibayarkan. Ya. Nah, PP nomor 36 tentang pengupahan, ya. PPT peraturan pemerintah. Ya. Teman-teman kalau bekerja harus dibayar. Karena ini sudah undang-undang, ya mangga perusahaan harus membayar. Pak, namun telat bayar kumaha? Ya, kira-kira kumaha kalau telat bayar? Ayo lagi ke depan, deh. Kira-kira kalau kamu kerja, terus perusahaannya telat bayar, upahnya kumaha? Keluarganya? Ya, kira-kira kumaha? Ada yang mau komen? Mungkin nyelesainnya sama HRD. Kalau udah selesai laporin ke apa sih yang pemerintah itu? Dinas Tenaga Kerja? Ya. Oh. Ya inilah, karena teman-teman kan harus dibayar ya. Ya kalau menurut saya sih sok musyawarah dulu dengan HRD-nya, dengan pimpinannya. Pak, itu kumaha, saya tuh nggak kerja, tapi bisa dibayar-bayar, kan gitu kan? Makanya teman-teman ya bagusnya ya seperti ini sebelum masuk dunia kerja teman-teman kan mengetahui lah. Setelah menyelesaikan materi ini bisa memahami satu tentang PKWT, perjanjian kerja waktu kerja dengan kalau dari perusahaan, PKWT. Kalau membaca perjanjiannya ya jangan langsung ditandatangani. Itu memahami tentang PKWT, yang kedua tentang komunikasi bagaimana kalau PHK. PHK karena kita mengajukan sendiri atau di PHK oleh perusahaan. Kemudian